Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan lanjut pedagogik untuk latihan tes kedua, teman-teman ya. Di sini saya sudah punya materinya, materi pedagogik. Nah, ini salah satu materinya ya, ini rangkumannya. Nah, ini soal-soalnya. Agar mempermudah kita, ini saya buat dalam bentuk presentasi, sudah saya siapkan. Langsung saja kita mulai. Kita mencoba mengerjakan soal-soal ya, biar lebih mudah kita pahami. Yang pasti kita setidaknya minimal sudah memiliki materi yang mau kita pelajari. Di sini saya langsung saja mulai. Kita buat soal yang kita rubah ke dalam bentuk PowerPoint. Soal yang pertama, seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah sehingga proses pembelajaran lebih terpusat pada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran, yang A. behavioristik, yang B. perennialisme, yang C. humanisme, yang D. esensialisme, yang E. rekonstruksionisme. Itu jawaban yang benar adalah behavioristik. Ini kunci jawabannya saya sertakan. Kita belajar menjawab soal. Setelah itu berapa benarnya akan kita cek dan berapa salahnya. Jadi setidaknya kita buat coret-coretan soal. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut adalah yang A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ke B-nya, orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Yang C, peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Yang D, pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. Yang E, sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Itu jawaban yang paling benar adalah yang E, sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Soal berikutnya. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah yang A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. Yang B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. Yang C. Pak Andi sedang mengerjakan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Yang D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. Yang E. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Yang di sini adalah praktik pendidikan. Yang sesuai adalah Pak Andi sedang mengerjakan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik
oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom, B. Pribadi yang berkembang dan berakal, C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain, D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk, yang E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Jawabannya adalah yang A. Manusia merupakan makhluk otonom. Soal nomor 5. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. Yang C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tersebut tertentu di kelas. Yang D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Yang E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawaban yang tepat adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Soal nomor 6. Berikut ini implikasi landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan. Kita ulangi. A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. Yang B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. Yang C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dan masyarakat. Yang D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajarnya. Yang E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Jawaban yang paling tepat di situ adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani. Soal nomor 7. Pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah A. Kurikulum dan silabus, B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, C. Kerangka berpikir, yang D. Desain bangunan, yang E. Tujuan pendidikan. Yang paling tepat di sini jawabannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 8. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan, yang B. Sosiologi pendidikan, yang C. Religi pendidikan, yang D. Ekonomi pendidikan, E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang benar jawabannya adalah A. Psikologi pendidikan. Nomor 9. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologis, yang C. Landasan religius, yang D. Landasan sosiologis, yang E. Landasan historis.
Jawaban yang paling benar adalah C. Landasan religius. Nomor 10. Salah satu tri pusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan, pada hakikatnya menanamkan pada anak A. Hak dan kewajiban, B. Kejujuran dan toleransi, yang C. Gotong royong dan tanggung jawab, yang D. Kedisiplinan dan tanggung jawab, yang E. Kejujuran dan tenggang rasa. Jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Soal berikutnya nomor 11, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya. Secara verbal saja, proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media benda nyata, yang C. Media grafis, yang D. Media poster, E. Media cetak. Jawaban yang paling tepat adalah menggunakan media benda nyata, yang B. Soal berikutnya nomor 12. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Penutup 76, tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Status sosial, B. Moral, C. Etnik, D. Minat, yang E. Motivasi. Karena di sini dimintanya peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing, berarti yang paling benar adalah jawabannya etnik. Soal berikutnya nomor 13. Pak Adit, seorang guru SMP, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Kultural, E. Status sosial. Karena di sini tidak membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya, orang tuanya pejabat dan buruh, yang jawaban paling benar adalah status sosial. Jawabannya E. Status sosial. Soal berikutnya nomor 14. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Motivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosinya, yang E. Perkembangan motoriknya. Jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Kemampuan awalnya. Ini kunci jawabannya nomor 14, yaitu A. Kemampuan awalnya. Soal berikutnya nomor 15.
Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, dan yang E. Kultural peserta didik. Jawaban yang paling benar adalah minat peserta didik. Soal berikutnya nomor 16. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Etnik, B. Minat, C. Gender, D. Status sosial, yang E. Kultural. Yang jawaban yang paling benar adalah kultural. Soal berikutnya nomor 17. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Kultural, C. Sosial, D. Status sosial, E. Etnik. Jawaban yang paling benar adalah pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat. Oh, berarti di sini memberikan semangat kepada siswa. Yang paling benar adalah jawabannya A. Motivasi. Soal nomor 17, ini kunci jawabannya A. Motivasi. Soal berikutnya itu nomor 18. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap Naipeli egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan, B. Persetujuan orang lain, C. Kontrak imbau jasa, D. Ketertiban sosial, dan E. Hati nurani. Yang paling tepat di sini adalah kontrak atau imbal jasa. Nomor 19. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. B. Menggunakan program audio dan modul. Yang C. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. Yang D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Yang E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Soal berikutnya nomor 20. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Merons, membuat kalung, B. Menendang bola, memasang puzzle, mewarnai pola, serta menjiplak huruf. Jawaban yang paling tepat adalah menendang bola karena diminta aspek motorik kasarnya. Soal berikutnya nomor 21.
Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Merupakan teori belajar, ini ada mengutamakan hubungan stimulus. Yang A kognitivistik, yang B behavioristik, yang C konstruktivistik, yang D humanistik, yang E rekonstruktivistik. Jawaban yang paling tepat adalah behavioristik, mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Soal berikutnya nomor 22. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Trial and error, C. Shaping, yang D. Konseptualisasi, yang E. Stimulus. Karena di sini perintahnya menghilangkan, artinya masih coba-coba ya. Itu yang paling sesuai adalah trial and error. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya nomor 23. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, yang B. Menyediakan atau memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, yang C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, yang D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik berupa penataan lingkungan belajar, yang E. Memberikan pengetahuan baru. Jawaban yang paling benar adalah C, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Makan jus bapak. Pak Amang itu kan uang bapak mangga. Bapak kaya bapak. Soal nomor 24. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, yang B. Kognitivistik, yang C. Konstruktivistik, yang D. Humanistik, yang E. Sibernetik. Jawaban nomor 24 yang paling benar adalah humanistik. Karena di sini manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Ini kunci jawabannya. Soal berikutnya nomor 25. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, yang E. Sibernetik. Jawaban yang paling benar adalah C.
konstruktivistik. Soal berikutnya nomor 26. Menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, dan yang E. Konflik. Jawaban yang paling benar adalah C. Ikonik. Nomor 27. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memecahkan masalah, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami sebuah kejadian, D. Mampu mengalami sebuah kejadian, yang E. Mampu memahami permasalahan. Jawaban nomor 27 yang paling benar adalah A. Mampu memecahkan masalah. Soal nomor 28. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. A. Kemampuan berkomunikasi. Yang B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang C. Kemampuan berinteraksi. Yang D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Yang E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Di sini adalah istilah dari kognitif. Istilah dari kognitif adalah jawaban yang paling benar adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Di bawah ini tipe belajar menurut Habermas kecuali A. Belajar teknis, B. Belajar praktis, C. Belajar aktif, D. Belajar emansipatoris, E. Belajar konsep. Jawaban yang paling benar adalah, karena di sini dimintanya kecuali, teknis benar, praktis benar, konsep benar, emansipatoris benar, yang salah adalah aktif. C. Soal nomor 30. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, yang B. Humanistik, yang C. Behavioristik, yang D. Konstruktivistik, dan yang E. Sibernetik. Jawaban yang paling benar adalah, karena di sini perintahnya trial and error, hipotesis, pola, mencoba-coba, itu yang paling benar adalah konstruktivistik. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya, kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Yang C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. Yang C. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. Yang E-nya menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajar. Ini lupa ke edit ya, ini D, ini E. Jadi jawaban yang paling benar pada soal nomor 31 adalah B.
menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. 32. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali jika dikelompokkan dalam jenisnya. Kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum: A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan, B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses, C. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran, D. Kurikulum berbasis pada kompetensi, E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Yang paling tepat di sini jawabannya adalah D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Soal nomor 33. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan 177 budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan: A. Peran konservatif, B. Peran kritis dan evaluatif, C. Peran kreatif, D. Peran sosial, E. Peran sumatif. Jawaban yang paling benar adalah B. Peran kritis dan evaluatif. Soal nomor 34. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum kecuali: A. Mengembangkan program, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Evaluasi proses yang dilaksanakan, E. Merancang dokumen kurikulum. Karena di sini mintanya kecuali, yang A. Mengembangkan program itu benar, pelaksanaan pembelajaran benar, merancang dokumen kurikulum benar, evaluasi proses yang dilaksanakan benar. Berarti yang salah di sini adalah pengembangan kurikulum. Nomor 35. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai: A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik, yang B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan, C. Rincian jadwal pelajaran, D. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik, yang E. Seperangkat tujuan pembelajaran. Jawaban yang paling benar adalah A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Soal nomor 36. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor: A. Faktor lingkungan sekolah, B. Faktor sarana dan fasilitas, C. Faktor budaya dan ideologi, D. Faktor administrasi, dan E. Faktor sekolah. Jawaban yang paling benar adalah faktor sarana dan fasilitas. Soal nomor 37. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti: A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional, B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan, yang C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat, yang D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Jawaban yang paling benar adalah
D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tempat. Soal berikutnya, soal nomor 38. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk A. Identifikasi perkembangan zaman sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. Yang B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Yang C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. Yang E. Memberikan kebebasan belajar dengan handphone. Jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Soal nomor 39, seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. Yang B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi di dalam kelas. Yang C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Yang D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. Yang E. Memberikan kebebasan belajar dengan handphone. Jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Oke, soal yang terakhir nomor 40. Dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program UNESCO, yaitu A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. Yang B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. Yang C. Sains dan nilai religius terintegrasi. Yang D. Pendidikan merupakan integral dan semua perkembangan. Yang E. Pendidikan untuk semua. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sains dan nilai religius terintegrasi. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa lulus ya. Yang ikut CPNS, soalnya kalau ada materi pedagogik mudah-mudahan sudah menguasai, apalagi P3 dan PPG. Pedagogik itu yang utama. Oke teman-teman, materi yang saya buat ini akan saya tulis di link deskripsi, jadi teman-teman bisa download ya, karena ini dalam bentuk PowerPoint saya buat. Untuk materinya saya rubah ke dalam PowerPoint ya. Ini materi yang saya punya. Ini materinya yang saya punya, jadi saya buat ke dalam bentuk PowerPoint. Nah, materi yang saya miliki untuk PPG, jadi di sharing lagi kepada teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.